Di masa lalu, manusia hanya bisa berimajinasi tentang bagaimana rasanya terbang dengan menggunakan alat yang lebih kecil dari pesawat. Namun sekarang, di Cina, imajinasi itu semakin mendekati kenyataan dengan kemajuan teknologi drone yang luar biasa. Bayangkan, drone besar yang cukup untuk mengangkut manusia. Tentu ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Teknologi ini membawa perubahan besar dalam dunia transportasi udara dan bisa mengubah cara kita berpindah tempat. Tapi, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa saja tantangan yang dihadapi? Dan yang paling penting, apakah ini akan mengubah dunia kita? Di Cina, sebuah perusahaan bernama Ehang telah menciptakan drone terbang tanpa awak yang bisa mengangkut penumpang. Drone ini, yang dikenal dengan nama Ehang 216, telah menarik perhatian banyak orang sejak pertama kali diperkenalkan. Dengan ukuran besar dan desain yang lebih mirip sebuah kapsul, drone ini bisa mengangkut 2 orang dengan jarak tempuh hingga 35 km dalam waktu sekitar 30 menit. Apa yang membuat drone ini begitu menarik adalah kemampuan untuk terbang secara otomatis, tanpa perlu pilot manusia di dalamnya. Ehang 216 adalah contoh nyata dari apa yang dulu hanya bisa kita lihat dalam film-film fiksi ilmiah. Perusahaan ini berhasil menciptakan sistem otonom yang memungkinkan drone tersebut terbang tanpa campur tangan manusia. Prosesnya, mulai dari lepas landas, terbang, hingga mendarat, semuanya dikendalikan oleh perangkat lunak canggih yang telah diprogram sebelumnya. Dengan begitu, sistem ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang sering terjadi dalam penerbangan tradisional. Namun, kemajuan ini tidak berhenti pada satu model drone saja. Ehang bahkan sedang mengembangkan drone yang lebih besar dan lebih canggih yang bisa digunakan untuk keperluan transportasi yang lebih luas, seperti penerbangan komersial dalam kota atau layanan taksi udara. Penting untuk memahami bagaimana teknologi ini bekerja. Drone Ehang 216 menggunakan sistem propulsi elektrik dengan 8 baling-baling yang memberikan daya angkat cukup untuk membawa penumpang. Setiap baling-baling tersebut dihubungkan dengan motor listrik yang dikelola oleh sistem kontrol otomatis. Sensor canggih pada drone ini juga memantau kondisi udara dan lingkungan sekitar untuk menjaga kestabilan penerbangan. Selain itu, drone ini dilengkapi dengan teknologi komunikasi satelit dan sistem navigasi berbasis GPS yang memungkinkan navigasi secara otonom, bahkan di area yang kompleks. Misalnya, Ehang 216 bisa menghindari rintangan di udara atau mengubah jalur penerbangannya jika mendeteksi ada objek yang menghalangi. Dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI, drone ini dapat belajar dari setiap penerbangan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional. Ini adalah aspek yang sangat penting, mengingat drone ini akan menjadi bagian dari sistem transportasi umum yang memerlukan tingkat keselamatan yang sangat tinggi. Meski terkesan futuristik, pengembangan drone besar yang bisa dinaiki manusia tidaklah tanpa tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah masalah keselamatan. Bagaimana jika terjadi kerusakan teknis di udara? Atau, bagaimana jika drone ini terkena cuaca buruk atau terbang dalam kondisi yang tidak ideal? Selain itu, regulasi dan aturan penerbangan adalah aspek yang tidak bisa diabaikan. Hingga saat ini, belum ada sistem hukum yang sepenuhnya mengatur penggunaan drone untuk keperluan komersial, apalagi untuk penerbangan yang melibatkan manusia. Negara-negara seperti China mungkin sudah memulai regulasi untuk penggunaan drone semacam ini, namun hal serupa masih membutuhkan waktu untuk diimplementasikan secara global. Lalu, bagaimana dengan dampak teknologi ini pada kehidupan kita sehari-hari? Apakah drone ini akan menggantikan kendaraan biasa? Bisa jadi. Bayangkan saja jika Anda bisa memesan sebuah taksi udara untuk menghindari kemacetan kota yang padat. Drone ini bisa menjadi solusi yang sangat efisien
untuk transportasi di kota-kota besar yang rawan macet. Namun, potensi terbesar teknologi ini mungkin bukan hanya dalam bidang transportasi pribadi, tetapi juga dalam logistik dan pengiriman barang. Perusahaan seperti Amazon dan Alibaba sudah mulai menguji coba pengiriman barang menggunakan drone, dan model e-hang ini bisa menjadi alternatif baru. Bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan ini? Silahkan tulis di komentar ya guys. Mungkin video kita hanya sampai di situ ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Karena kita akan membahas selalu seputar info terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.